Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik atas pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini apapun kondisi hati kita, apapun kondisi kehidupan kita, kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita baik. Amin saudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Mari kita mau mengambil saat duduk sejenak di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini Bapa, karena bukan kuat dan gagah kami boleh bangun di pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami mau bersyukur kami boleh beribadah. Kami mau bersyukur kepada Tuhan atas pagi yang baik ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kami siapkan hati kami. Kami mau menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian, mazmur dan penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menari bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita mau menaikkan pujian. Kita mau berikan tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan kita, buat Allah kita yang baik, sungguh baik buat setiap hidup kita. Katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu ada rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lebih lagi kita mau nyatakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan kita baik buat hidup kita. Amin saudara. Mari dengan lebih lagi kita mau nyatakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang dan selamanya. Dan sungguh baik. Katakan, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang dan selamanya. Dan sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Untuk selama-lamanya Tuhan, Engkau tidak akan pernah berubah. Dunia boleh berubah, orang lain boleh berubah, perasaan boleh berubah, tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia Tuhan, dan itu membuat hati kami terkagum akan kasih. Kami membawa hati kami Tuhan lebih lagi menikmati hadirat-Mu.
bersyukur buat segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang kami alami dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapak, kami datang membawa persembahan, persepuluhan, komitmen kami. Kami mau tabur, kami mau bawa ke dalam gereja Tuhan. Kami yakin dan percaya biar setiap persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menabur dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur buat segala berkat kemurahan Tuhan. Kalau kami ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Dan kalau kami hidup sampai saat ini itu karena berkat kemurahan. Sebab itu Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami di hadapan.
saat ini kami hidup itu karena kebaikan Tuhan. Jikalau saat ini kami bisa bangun, kami bisa berjalan, kami bisa hadir melangkah kaki kami bisa ada kerinduan menyembah Tuhan, itu karena semua anugerah Tuhan, kasih Tuhan pada kami. Biarlah kami akan belajar firman-Mu Tuhan tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menerima berkat-berkat Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Abraham yang diberkati Tuhan, yang luar biasa. Kami ingin menerima berkat dari Tuhan. Ajarkan kami untuk kami mengerti firman Bapa. Ajarkan kami menerapkan firman-Mu ini, sehingga kami pun menerima berkat-berkat seperti yang Abraham terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami juga serahkan Kau memberkati mereka, walaupun hanya beberapa anak. Tapi Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan semangat, dorongan pada orang tua mereka, sehingga mengantarkan anak-anak ini datang kepada Tuhan. Berkati ya Bapa untuk anak-anak ini, berkati untuk guru yang mengajarkan, sehingga sungguh-sungguh mereka pun akan boleh bertumbuh semakin besar, semakin sehat, semakin pintar, dan bahkan pada akhirnya mereka dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita pada akhir ini, cuaca sangat ekstrim. Saya merasakan betapa menghadapi cuaca ini sangat dingin sekali dan seperti menyengat ya di dalam tulang-tulang saya. Kita bersyukur bahwa bulan yang lalu kita telah belajar bahwa semua terjadi itu diizinkan Tuhan, termasuk malapetaka, bencana yang menimpa kita itu Tuhan izinkan. Jadi bencana itu menimpa semua orang, baik orang yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, orang yang setia, yang nggak setia, semua mengalaminya. Tetapi bedanya, orang-orang yang di dalam Tuhan, orang yang setia Tuhan, orang yang percaya Tuhan, janji Tuhan pada ujung-ujungnya itu akan menjadi baik. Jadi pada ujung-ujungnya semua akan menjadi baik bagi orang yang percaya Tuhan. Saya percaya saat kita ada masalah, saat kita sakit, ada beban, percayalah pada ujung-ujungnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan pada pagi ini kita akan belajar tentang tema pasti sangat kita butuhkan, taat pasti menghasilkan berkat. Nah, saya bisa mengatakan kata pasti karena memang di Alkitab juga demikian dikatakan. Taat pasti menghasilkan berkat. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, itu tentang panggilan Abraham. Keluar Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau,
serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3, saudaraku, perhatikan di sini ada 5 kata berkat yang diucapkan. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian sebelumnya sampai dengan ayat 11, itu sangat sedikit kata berkat dituliskan. Di dalam ayat yang 11 sebelumnya itu justru sangat sedikit kata-kata berkat dituliskan. Tetapi pada waktu pasal 12, hanya 3 pasal, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dituliskan berkat. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu, dan dari bapakmu di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, perhatikan, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutukmu. Jadi saya mengatakan bahwa ada 5 kali disebutkan dalam 3 ayat ini tentang berkat. Nah, saudaraku, kita akan belajar ini bahwa Kejadian pasal 12 ayat yang ke-1 sampai 3 ini merupakan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memanggil Abraham. Bagaimana Tuhan mengutus Abraham. Nah, kita akan belajar dari firman ini. Ada janji yang Tuhan berikan tentang Tuhan memanggil, Tuhan mengutus Abraham. Ini ada janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita akan belajar apa janji itu, saudaraku, dikatakan. Nah, saudaraku, kalau kita melihat sekali lagi di sini ada berkat terus memberkati dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa benar-benar kata berkat itu ditekankan di dalam ayat yang ke-1 sampai ke-3 dalam kitab Kejadian pasal 12 ini. Kata berkat itu dari bahasa Ibrani itu berkah, dan dari bahasa Arab itu barokah. Jadi yang awalnya bahwa kata berkat itu tidak bisa dilepaskan dengan berkat jasmani. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, pasti ini yang paling utama adalah memberkati secara jasmani. Jadi kalau kita berkata saya diberkati Tuhan, tapi jasmani kita seperti orang yang diberkati, itu tidak mungkin. Jadi awal diberkati itu pasti diberkati secara jasmani. Abraham diberkati Tuhan. Buktinya apa? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang kedua dikatakan, adapun Abraham sangat kaya secara jasmani. Abraham sangat kaya, banyak ternaknya, banyak perak, banyak emasnya. Dikatakan dalam ayat yang lain, dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-35 diuraikan, Tuhan sangat memberkati Tuhanku. Ada saksi bahwa hamba dari Abraham ini melihat. Hamba ini melihat bahwa Tuhannya Abraham diberkati sehingga telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, lembu, sapi, emas, perak, budak laki-laki dan perempuan, unta, keledai. Itu ukuran
kekayaan secara jasmani pada zamannya. Nah, kalau sekarang beda, saudaraku. Kalau sekarang ukurannya ya deposito ya, bukan kambing, domba, ternak. Tapi dulu ukuran kekayaan itu kambingnya berapa, domba berapa, budak laki-laki berapa, budak perempuan berapa. Itu menunjukkan semakin banyak ternaknya, semakin banyak budak yang dimilikinya, orang itu kaya. Nah, Abraham disebutkan dia sangat kaya. Tuhan sangat memberkati Abraham, dibuktikan dengan banyak ternak yang dimilikinya, banyak budak yang dimilikinya dalam kehidupan Abraham. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati bukan hanya jasmani. Janji Tuhan memberkati Abraham bukan masalah jasmani saja, tapi lebih spesifik. Tuhan memberkati dengan berbagai macam. Bukan hanya janji-janji berkat jasmani, tapi ada beberapa hal lagi yang Tuhan memberkati Abraham ini. Nah, yang pertama, janji Tuhan di dalam ayat yang ke-1 dari pasal 12 Kejadian, Allah memberikan suatu negeri. Ini berkat Tuhan. Allah akan memberikan suatu negeri. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya percaya janji ini membuat saya khususnya mungkin ragu-ragu. Kenapa? Kalau dikatakan negeri yang mana, tidak tahu. Ke tempat mana, tidak tahu, belum tahu. Kapan janji itu diberikan, tidak tahu. Kita sudah baru tahu ketika kita melihat pasal-pasal selanjutnya bahwa ternyata negeri yang dimaksud Tuhan adalah Kanaan. Kita baru tahu. Tetapi saat Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri, itu tidak tahu, Abraham nggak tahu. Saya bayangkan, kamu akan pergilah, saya akan bingung, misalkan saya di sini, Tuhan, saya akan maju ke depan, atau saya belok kanan, atau saya belok kiri, atau saya belok berbalik. Bagaimana Tuhan? Itu membingungkan. Jadi janji ini membutuhkan kepercayaan yang total. Karena belum tahu kemana. Negeri semacam apa, belum tahu. Dan ternyata negeri yang diberikan Tuhan kepada Abraham, Kanaan itu adalah sesuatu negeri yang luar biasa. Kanaan adalah sangat subur. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri ke suatu negeri, perhatikan, yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ulangan pasal 8 ayat 10 dikatakan, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah menghemat. Bayangkan gambar negeri yang sangat makmur, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ini negeri yang sangat makmur, subur tanahnya, banyak tambang-tambang. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada Abraham setelah Abraham melangkah. Jadi bukan sebelum Abraham melangkah, tapi setelah melangkah baru Tuhan tunjukkan Kanaan itu seperti ini. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita nggak berani melangkah karena kita ragu-ragu.
karena kita kurang percaya. Tapi Tuhan memberikan perintah dan Abraham langsung melangkah itu. Kita akan belajar bahwa bagaimana saat kita menerima janji ini, saudaraku, percaya saja. Percaya saja. Jangan ragu. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Itu yang seperti dirasakan Abraham. Kemudian berkat apa? Secara spesifik yang kedua, berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham adalah Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukannya bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa yang lain. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 misalkan ayat 18, Kejadian pasal 25 ayat 23, Kejadian 28 ayat 14. Di situ menunjukkan bahwa Abraham benar-benar menjadi bangsa yang besar. 3 agama Samawi yang ada, saudaraku, itu mengklaim ada hubungannya dengan Abraham. Agama Yahudi itu mengklaim bahwa Abraham itu keturunan Israel. Bangga mengakui Abraham. Agama Kristen mengklaim Abraham itu, kita ada keturunan Abraham secara rohani, orang percaya. Agama Islam mengakui bahwa Abraham atau Ibrahim dianggap karena sebagai nabi. Jadi ini menjadi bangsa yang besar. Abraham menjadi bangsa yang besar. Bukan hanya bangsa Israel satu bangsa, tapi bangsa-bangsa lain mengakui tentang Abraham ini. Jadi janji ini digenapi, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, digenapi oleh Tuhan. Kemudian janji apa lagi yang Tuhan berikan kepada Abraham? Membuat nama Abraham masyhur. Kejadian 12 ayat 2 bagian C. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Masyhur itu terkenal. Membuat Abraham terkenal. Dan itu digenapi. Sekarang siapa yang enggak mengenal Abraham? Kemudian berkat apa yang dijanjikan Tuhan? Di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-2J di sampai 3, membuat Abraham menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Abraham dijanjikan Tuhan akan menjadi berkat. Saudaraku, bagaimana mungkin menjadi berkat kalau dia tidak diberkati? Kita nggak bisa menjadi berkat sebelum kita diberkati Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi orang lain sebelum kita bisa dikasih Tuhan. Sebelum kita diberkati Tuhan, kita nggak akan bisa memberkati orang lain. Jadi karena Abraham sudah diberkati begitu banyak, maka Tuhan menjanjikan engkau akan menjadi berkat. Tapi yang luar biasa dikatakan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Ini yang luar biasa. Menjadi berkat bagi semua orang di dunia ini. Bagaimana mungkin bisa? Bapak Ibu, dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua dan 3 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kata yang saya tulis dengan merah, engkau akan menjadi berkat. Kemudian ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, yang saya tulis merah, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Bukan melalui Abraham, tapi dikatakan olehmu. Melalui keturunanmu. Semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Jadi berkat ini rupa-rupanya bukan dari Abraham langsung, tapi olehmu, oleh keturunanmu. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi bukan melalui Abraham semua bangsa di dunia akan diberkati, bukan, tapi oleh keturunanmu lah, oleh keturunan Abraham lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, siapa keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia ini? Dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 16 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Jadi tidak diucapkan kepada orang-orang banyak, keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi rupa-rupanya Abraham akan dijanjikan menjadi berkat bagi seluruh dunia melalui keturunannya. Siapa keturunan Abraham? Dikatakan adalah Yesus Kristus. Bukan kepada keturunan-keturunannya, bukan banyak orang, tapi satu orang ditunjuk pribadinya, yaitu Kristus. Jelas sekali, saudaraku. Dan berkat ini adalah keselamatan yang nilainya lebih besar dari berkat-berkat jasmani yang lain. Jadi semua bangsa akan mendapat berkat keselamatan melalui Yesus Kristus. Kalau kita percaya Yesus, semua akan mendapat berkat. Berkat dari segala berkat. Berkat yang di atas segala berkat, yaitu keselamatan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya merenungkan diberikan berkat jasmani untuk Abraham pribadi, tapi rupanya Tuhan memberkati lebih besar, dijadikan bangsa yang masyhur, diberikan bapa segala bangsa, melalui keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ini luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, kita renungkan bagian kedua ini. Mengapa Allah memberkati Abraham? Kenapa Allah memberkati Abraham begitu besar? Kenapa Allah memberkati Abraham begitu luas? Aspek kehidupan Abraham diberkati semuanya. Mengapa, saudaraku? Pasti ada alasannya. Alasannya ada dalam Kejadian 12 ayat 1 dan ayat keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah, yang saya tulis merah,
Ini perintah. Tuhan berikan perintah kepada Abraham, pergilah. Abraham gak bertanya, Tuhan pergi kemana? Kalau saya pergi, nanti apa yang saya lakukan? Tidak, tapi Tuhan berkata pergilah, ada perintah yang jelas, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada perintah. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ayat 1 dikatakan pergilah. Ayat keempat dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi ini kunci. Kenapa Tuhan memberkati Abraham? Karena Abraham taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan tema hari ini adalah taat pasti menerima berkat. Amin. Taat pasti akan menerima berkat. Ini janji Tuhan. Abraham itu nggak gampang loh, saudaraku, untuk taat pada perintah Tuhan. Itu nggak gampang. Coba perhatikan, perintah Tuhan itu pergi yang belum jelas, tempatnya belum jelas, arahnya belum jelas, nggak jelas sama sekali. Dan akan diberikan tuh kapan, nggak jelas. Itu mengajarkan kepada kita, kalau kita mau taat pada Tuhan, itu hanya butuh iman, saudaraku. Iman. Kalau Tuhan berikan perintah, gak usah tanya pada Tuhan. Gak usah nego pada Tuhan. Tapi lakukan saja. Jangan, wah ini gak masuk akal ini. Ini gak masuk akal. Tapi kalau kita ingin taat pada Tuhan, ingin diberkati Tuhan, lakukan saja. Gak usah dipikir-pikir, gak usah direnungkan. Tapi lakukan seperti Abraham. Abraham taat. Ketika disuruh pergi, Abraham taat. Beberapa tahun kemudian, ketika Abraham diberikan anak satu-satunya Ishak, lalu Tuhan berikan perintah, Abraham, korbankan anakmu satu-satunya itu, korbankan Ishak itu. Abraham gak merenungkan, Abraham gak mikir-mikir, walaupun itu anak satu-satunya, hasil pergumulan doa yang lama. Tapi ketika Tuhan perintahkan Abraham pergilah, korbankan Ishak, korbankan anak satu-satunya itu, bawa ke Gunung Moria. Abraham nurut saja. Pasti Abraham sedih. Tapi kesedihan Abraham itu mengalahkan imannya. Kesedihan Abraham itu dikalahkan oleh imannya. Iman Abraham mengalahkan kesedihan itu. Pasti sedih. Tapi imannya mengalahkan kesedihannya. Sehingga ketaatan itulah, iman itu yang membawa Abraham tanpa berpikir lagi membawa Ishak ke Gunung Moria. Dan pada saat akan disembelih, Tuhan hanya menguji dan Tuhan menggantikan korban itu
seekor domba. Jadi kita melihat di sini saudaraku, itu karena taat. Allah memberkati Abraham karena taat. Ketaatan Abraham ini nggak gampang. Perhatikan di dalam ayat yang pertama itu, Kejadian 12 ayat 1. Pergilah, tinggalkan sanak saudaranya. Ini nggak gampang. Nggak gampang. Tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan orang tuamu ke negeri yang kutunjukkan kepada Bapak Ibu ke Tuhan. Seandainya Abraham itu miskin, seandainya Abraham itu untuk makan ada kesulitan, mungkin Abraham tidak berpikir panjang, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan daerahnya. Anggap saja adu nasib. Tetapi kondisi Abraham saat itu sudah kaya, sudah mapan hidupnya, sudah makmur. Tapi Tuhan suruh tinggalkan semua itu. Kalau memikirkan, sayang, kekayaannya banyak, ternaknya banyak, tiba-tiba tinggalkan, itu pasti mempunyai pikiran sayang, menyayangkan hartanya. Tapi kembali, iman Abraham mengalahkan segala yang dimilikinya. Semua yang dimiliki Abraham dikalahkan karena imannya. Dia percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dia tinggalkan semua yang dimilikinya. Nah, kita belajar bahwa iman itu menuntut pengorbanan. Iman itu menuntut pengorbanan. Saudaraku yang Tuhan, jadi dari dua hal tersebut, kenapa Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa? Jawabannya karena taat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada korelasi, ada hubungan antara taat pada Tuhan dengan berkat dari Tuhan. Ada hubungannya. Orang yang taat pada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Abraham diberkati Tuhan. Karena Abraham taat ketika disuruh pergi meninggalkan negerinya. Abraham diberkati Tuhan karena Abraham taat ketika diperintahkan untuk mengorbankan anaknya satu-satunya. Elia diberkati Tuhan karena taat pada perintah Allah. Tuhan memberikan perintah pada waktu musim kemarau panjang, tidak ada air. Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Dan di situ Tuhan memberikan minum pada Elia. Tuhan merintahkan Elia untuk pergi ketika sungai itu ada air, tuh pergi ke Sarfat. Dan di sana Tuhan memberkati Elia melalui janda Sarfat karena taat kepada Tuhan. Petrus diberkati Tuhan karena pada saat satu malam tidak menangkap ikan apapun. Tetapi ketika Tuhan perintahkan Petrus, tebarkan jalamu ke tepi danau itu. Saya percaya Petrus nelayan profesional. Dia tahu kapan banyak ikan, di mana banyak ikan. Saya percaya Petrus lebih profesional daripada Yesus dalam masalah menangkap ikan. Tapi firman Tuhan berkata,
Guru, semalaman kami tidak mendapatkan ikan, tidak mendapat seekor ikan pun. Tetapi karena perintah Tuhan, karena perintahmu, aku akan menebarkan jalamu. Aku akan menebarkan jalaku. Karena taat itu, maka Petrus mendapatkan ikan yang besar dalam jumlah yang banyak. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara diberkati, ingin diberkati Tuhan? Kuncinya taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak gampang. Tapi percayalah saja, kalau kita taat, pasti menghasilkan berkat. Berkat jasmani. Tetapi berkat jasmani itu akan dibarengi dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudaraku, kalau kita diberkati jasmani, namun hidup kita semakin gak bahagia, itu hati-hati. Mungkin itu bukan berkat Tuhan. Orang bisa curang, orang bisa korupsi, orang bisa berbuat jahat untuk mendapatkan kekayaan itu. Tapi saya percaya, mendapat kekayaan dengan cara jahat itu pasti tidak akan membuat sejahtera, tidak akan membuat bahagia. Tetapi berkat Tuhan, materi kita diberkati Tuhan pasti akan membuat kita berbahagia. Gampang saja. Apakah sudah diberkati Tuhan? Apakah dengan materi kekayaan meningkat? Apakah itu berkat Tuhan atau bukan? Diukur dari apakah saudara semakin diberkati itu semakin berbahagia. Berkat Tuhan selalu diikuti dengan kebahagiaan. Karena tujuan utama Tuhan memberkati adalah supaya kita berbahagia hidup kita. Bapak Ibu, kesimpulannya, kunci diberkati Tuhan adalah taat. Taat pada perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan tanpa kompromi. Tanpa berpikir panjang, lakukan perintah Tuhan. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal, lakukan perintah Tuhan. Perbarui ketaatan saudara. Mungkin sekarang saudara percaya tapi nggak taat. Mungkin saudara banyak mempertimbangkan. Setiap perintah Tuhan kita nggak bisa lakukan karena banyak mempertimbangkan. Akhirnya kita nggak mempercayai. Akhirnya kita gagal tanpa Tuhan. Perbarui ketaatan saudara dalam ibadah. Perbarui komitmen saudara dalam pelayanan. Perbarui ketaatan saudara dalam doa. Perbarui komitmen saudara, ketaatan dalam mengembalikan persepuluhan, dan ketaatan yang lain. Ambil keputusan baru. Ambil komitmen. Jangan berpikir panjang, tapi kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Pasti berkat Tuhan akan menyertai saudara. Tetapi masalahnya, jangan kita hanya ingin berkatnya saja. Jangan ini kita taat pada Tuhan hanya karena ingin mendapatkan berkat saja. Ada seorang bertanya pada saya, Pak, apa benar kalau saya persepuluhan pasti diberkati? Lah, iya, janji Tuhan begitu. Tapi jangan sampai kita melakukan itu karena kita ingin berkat, jangan. Percaya saja, kalau kita melakukan firman Tuhan itu pasti diberkati. Jangan inginkan berkatnya,
Tapi lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita taat karena mengasihi Tuhan, pasti diberkati. Bukan menginginkan berkatnya saja. Yang memberi berkat itu lebih penting daripada berkat itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Juga Bapak Ibu yang mendengarkan melalui live streaming ini, renungkan. Pertanyaannya, apakah semua berkat yang saudara terima, yang saudara miliki itu, menjadikan saudara lebih dekat kepada Tuhan, atau semakin lebih jauh dari Tuhan? Renungkan. Apakah berkat yang saudara terima dari Tuhan, materi yang bertambah, kedudukan, jabatannya meningkat, apakah membuat saudara semakin dekat kepada Tuhan atau semakin menjauh dari Tuhan? Kalau semakin menjauh dari Tuhan, hati-hati. Itu jebakan Batman yang diberikan iblis. Karena berkat Tuhan akan selalu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apakah semakin bertambahnya materi kekayaan itu membuat hidup kita semakin benar atau semakin berdosa? Ada orang semakin banyak diberkati, semakin sombong, semakin jahat, semakin meremehkan orang lain. Yang ketiga, renungkan, apakah semakin banyak berkat yang saudara terima itu membuat saudara semakin setia melayani, atau justru menjadi alasan saudara tidak melayani? Ada banyak orang diberkati Tuhan, menjadi alasan tidak bisa melayani lagi karena kesibukan. Yang dulu melayani dengan setia, tapi sekarang tidak lagi setia. Hati-hati. Ada tipu iblis di situ. Berkat Tuhan selalu dibarengi kita semakin setia kepada Tuhan, dan kita semakin sejahtera dalam hidup kita. Utamakan pemberian Tuhan. Pemberinya Tuhan. Utamakan pemberi berkat, yaitu Tuhan, bukan berkatnya. Saya percaya kalau kita taat kepada Tuhan yang memberi berkat itu, karena mengasihi, saya percaya ketaatan kita karena mengasihi Tuhan itu akan menghasilkan berkat-berkat Tuhan bagi kita. Amin. Apakah yang bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini? Kami ingin diberkati Tuhan. Tapi lebih dari itu, kami ingin memberi berkat itu. Kami ingin lebih dekat dengan Tuhan. Kami taat kepada Tuhan. Dalam firman-Mu ini mengajarkan kami Bapa untuk kami taat kepada Tuhan, supaya hidup kami diberkati. Tolong ajarkan kami supaya kami tidak mengejar berkat itu, tapi supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan berkat. Ketaatan itu karena kami mengasihi Tuhan. Kami gak mau kami taat karena motivasi kami hanya ingin diberkati Tuhan. Kami ingin taat kepada Tuhan. Kami ingin diberkati Tuhan karena kami taat kepada Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan. Saya tugas Tuhan, renungkan bagaimana hidup saudara. Sudahkah saudara taat kepada Tuhan? Jika saudara diberkati Tuhan, renungkan hidup saudara. Apakah berkat-berkat jasmani itu membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan, atau justru semakin
menjawab oleh Tuhan? Apakah berkat-berkat yang diberikan Tuhan membuat saudara semakin setia melayani Tuhan? Atau buat saudara semakin menjadi alasan tidak lagi bisa melayani Tuhan? Sekali lagi berkat Tuhan pasti akan buat kita semakin setia pada Tuhan, semakin semangat mengikut Tuhan, semakin semangat melayani Tuhan. Karena tujuan Tuhan berkati supaya hidup kita berbahagia, setia. Kita akan usia kasih setiamu yang kurasakan. Pulanglah dengan damai sejahtera
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan bersama-sama dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.